Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah, karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus. Tepat malam ini, Indonesia diambang pencoretan dari anggota AFF. Begini keputusan cerdas Erick Thohir. Tepat malam ini, Indonesia diambang pencoretan dari anggota AFF. Begini keputusan cerdas Erick Thohir. Langsung pamer hak siar Timnas Indonesia. Tiket ASEAN All Stars tidak laku sama sekali. Diberitakan AFF rugi 50 miliar. Ini semua gara-gara Indonesia tidak melepaskan pemain terbaiknya. Indonesia tolak kirimkan pemain, ASEAN All Stars diambang kebangkrutan, tiket tidak tak laku selembar pun. AFF salahkan Indonesia gara-gara tidak mengirim pemain terbaiknya. AFF beri sanksi tegas, Indonesia berpotensi dicoret dari anggota. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Malam-malam trending di Asia Tenggara. Indonesia diambang pencoretan dari AFF. Ini keputusan cerdas Erick Thohir yang membungkam semua. AFF kini tengah dibuat kalang kabut. Gegara Timnas Indonesia menolak mengirimkan pemain terbaiknya untuk laga ASEAN All Stars, tiket pertandingan itu anjlok parah, bahkan tidak laku selembar pun. Kabar panas menyebutkan, kerugian yang diderita AFF mencapai angka fantastis, Rp 50 miliar. Dalam situasi ini, AFF secara sepihak menyalahkan Indonesia. Mereka menilai keputusan Erick Thohir dan PSSI sangat merugikan acara. Bahkan, ancaman pencoretan Indonesia dari keanggotaan AFF pun mulai terdengar lantang. Namun, Erick Thohir tak tinggal diam. Alih-alih panik, ia melakukan gebrakan cerdas yang langsung membungkam tekanan, memperlihatkan kekuatan baru Indonesia dengan mengamankan hak siar Timnas Garuda untuk turnamen-turnamen besar. Erick memahami, popularitas Timnas Indonesia kini bukan hanya soal ASEAN, tapi sudah menjadi magnet di kancah Asia. Erick memilih jalan berbeda. Daripada terjebak dalam drama AFF, ia menatap lebih jauh. Gebrakan besar Erick Thohir, undang 5 timnas Eropa ke Indonesia. AFF bisa bangkrut. Tidak berhenti sampai di situ, Erick Thohir menyiapkan langkah spektakuler lainnya. Jika Timnas Indonesia sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI akan mengundang 5 tim nasional Eropa untuk beruji coba di tanah air. Bukan sekadar wacana, rencana ini menjadi jawaban atas Indonesia mendatangkan klub-klub besar Eropa di pramusim tahun ini, berbeda dengan Malaysia yang membanggakan kedatangan Manchester United. Dalam laga bertajuk ASEAN All Stars versus Manchester United. Meski demikian, Erick menegaskan, mengundang tim nasional lebih berkelas daripada sekadar klub. Beberapa timnas Eropa yang dipertimbangkan punya peringkat FIFA jauh di atas Indonesia. Artinya, setiap pertandingan nanti akan menjadi ajang tempur berkualitas tinggi yang mengasah mental dan kemampuan para pemain Garuda. Berbeda dengan Malaysia yang fokus mendatangkan klub-klub Eropa untuk tujuan komersial, Erick Thohir menunjukkan visi lebih besar, meningkatkan level kompetitif Timnas Indonesia. Saat negara tetangga sibuk dengan urusan gengsi, PSSI tetap teguh memperjuangkan mimpi, mengantar Indonesia tampil di Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan langkah Erick Thohir? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda.
Mari kita lanjut teman-teman. Keterpurukan ASEAN All Stars karena sepinya penjualan tiket adalah tamparan keras bagi AFF. Tanpa kehadiran bintang-bintang Indonesia, acara itu kehilangan daya tarik utama. AFF boleh marah, tapi realitanya, kekuatan pasar kini ada di tangan Indonesia. Erick Thohir sudah menyiapkan skenario besar. Fokus penuh ke FIFA Matchday. Memastikan pemain terbaik membela timnas. Mengamankan laga-laga uji coba internasional berkualitas tinggi. Ini bukan sekadar strategi bertahan. Ini adalah serangan balik Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka sudah siap naik ke level dunia. PSSI kini berjalan dengan satu tujuan, bukan menjadi raja ASEAN, tapi mengibarkan merah putih di panggung dunia. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan perubahan besar dalam peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Ketika Indonesia menolak mengirimkan pemain terbaik ke ajang ASEAN All Stars, itu sebenarnya sinyal tegas bahwa Indonesia kini memilih fokus pada tujuan yang lebih besar daripada sekadar turnamen regional. AFF yang terbiasa mengandalkan popularitas timnas Indonesia terlihat gamang, bahkan sampai mengancam pencoretan keanggotaan. Namun langkah Erick Thohir justru memperlihatkan kecerdasan strategi, tidak terjebak dalam drama, melainkan mendorong Indonesia naik kelas secara prestasi. Kerugian besar yang dialami AFF menjadi bukti bahwa Indonesia kini punya nilai pasar yang sangat kuat. Ini juga jadi tamparan keras bahwa sepak bola ASEAN tidak bisa lagi berjalan tanpa mempertimbangkan kekuatan Indonesia. Di sisi lain, rencana mengundang 5 timnas Eropa adalah langkah ambisius yang menunjukkan visi jangka panjang, membangun kekuatan sepak bola Indonesia lewat pengalaman bertanding di level tinggi, bukan sekadar mencari popularitas. Dalam konteks ini, keputusan PSSI sangat berani, bahkan revolusioner. Indonesia memilih keluar dari zona nyaman dan berani menantang standar yang lebih tinggi, meski harus berhadapan dengan tekanan dari tetangga yang tidak ingin kehilangan dominasi mereka. Ini bukan sekadar tentang pertandingan, melainkan tentang perubahan mentalitas, bahwa sepak bola Indonesia tidak lagi puas hanya menjadi raja di kandang sendiri. Kalau kamu mau, aku bisa lanjut buatkan juga analisa lebih dalam, seperti potensi efek jangka panjangnya terhadap hubungan Indonesia AFF atau dampaknya ke industri sepak bola nasional. Tak peduli banyak tekanan di timnas Indonesia, Ula Romeni ungkap satu janji. Ula Romeni mengungkapkan bahwa bermain untuk timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bulan Maret, Indonesia berhasil meraih 3 poin, mempertahankan posisi mereka di peringkat keempat klasemen. 2 pertandingan penting pada bulan Juni nanti menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk melanjutkan perjuangan mereka ke babak selanjutnya. Ula Romeni menyebutkan bahwa sejak pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia, ia sudah merasakan adanya tekanan. Sebagai penyerang, ia membawa harapan besar untuk mengubah lini serang Indonesia yang belum menemukan sosok penyerang mematikan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya, ujar Ula Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini menambahkan, bahwa sebagai penyerang, tugas utamanya adalah mencetak gol. Hal ini ia usahakan dalam 2 pertandingan terakhir pada bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Meski begitu, ia ingin terus menjadi pemain yang diandalkan di lini depan dan memberikan kontribusi lebih untuk tim. Saya suka tekanan dan selalu percaya diri. Jadi, tidak mengejutkan jika saya bisa mencetak gol, lanjutnya. Kemenangan atas Bahrain menjadi momen yang sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang mereka ke Piala Dunia. Kemenangan tersebut juga berhasil membangkitkan semangat para pemain setelah kalah dari Australia. Menang atas Bahrain adalah malam yang sempurna. Kami tahu kami harus menang, dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna, kata Ula. Ia juga menambahkan, mencetak gol di pertandingan kandang pertama adalah momen yang sangat menggembirakan bagi dirinya. Kami akan kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Cina dan bertandang ke Jepang pada bulan Juni. Saya siap memberikan kontribusi lagi, tutup Ula. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana Ula Romeni menghadapi tekanan besar sebagai bagian dari timnas Indonesia, yang tentunya merupakan hal yang biasa dalam dunia sepak bola profesional, terutama ketika harapan tinggi diletakkan di pundak pemain. Ula sangat menyadari perannya sebagai penyerang yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi lini serang Indonesia yang masih mencari sosok yang bisa mencetak gol secara konsisten.
Tekanan yang dirasakannya tidak membuatnya mundur, malah ia menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha lebih keras. Pentingnya kemenangan atas Bahrain dalam menjaga peluang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi sorotan. Kemenangan itu memberikan dorongan mental yang dibutuhkan tim setelah hasil buruk melawan Australia. Terlebih lagi, Ula merasa sangat terhubung dengan momen mencetak gol di pertandingan kandang pertamanya, yang tentu saja akan semakin memperkuat rasa percaya dirinya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan dari supporter dan atmosfer pertandingan di kandang bagi para pemain untuk tampil maksimal. Di sisi lain, keberhasilan tim dalam raih poin juga membuka peluang besar untuk Indonesia dalam menghadapi laga-laga penting berikutnya, seperti melawan Cina dan Jepang. Ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk melanjutkan perjuangan mereka di babak kualifikasi. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu, meski tekanan datang dari segala arah. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dalam setiap langkah yang penuh dengan keraguan, ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang dari kenyamanan, tetapi dari usaha yang tiada henti. Teruslah bekerja keras, terus berjuang, dan percayalah bahwa setiap perjuangan akan membawa hasil yang membanggakan. Setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap kemenangan adalah hasil dari ketekunan dan keyakinan pada diri sendiri. Jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha, karena perjalananmu baru dimulai. Joey Pelupesi ceritakan pengalaman tak terduga setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupesi, baru-baru ini berbagi pengalaman tak terlupakan setelah membela tim nasional. Pelupesi yang memiliki darah Maluku dari kakek dan neneknya, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 10 Maret 2025 setelah melalui prosesi pengambilan sumpah di Roma, Italia. Setelah menjadi WNI, pemain berusia 31 tahun ini langsung menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025. Debutnya tersebut terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelupesi tampil penuh selama 90 menit dan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0, yang semakin menjaga harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan tersebut, Pelupesi berbagi cerita dengan media Belanda mengenai pengalaman barunya membela Timnas Indonesia. Salah satu hal yang paling berkesan baginya adalah bagaimana suasana sepak bola di Indonesia begitu menggila. Ia menyebutkan bahwa sebelum pertandingan dimulai, sekitar 40.000 supporter sudah berada di stadion, membuatnya merasa seperti seorang bintang pop. Supporter begitu antusias, bahkan sebelum pemanasan dimulai, banyak yang sudah berada di dalam stadion. Saya merasa seperti bintang pop, luar biasa, ujar Pelupesi, sebagaimana dikutip dari Tubantia NL. Selain itu, Pelupesi juga terkejut dengan dukungan dari supporter yang tak hanya berada di stadion, tetapi juga di sekitar stadion, dengan jumlah mencapai 10.000 orang yang memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Selain dukungan di stadion, Pelupesi juga tak menyangka ada begitu banyak supporter yang menunggu di hotel hanya untuk bertemu dan berfoto dengan para pemain Timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah pengalaman yang benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Begitu banyak orang yang menunggu di hotel, itu benar-benar luar biasa. Tidak pernah terbayangkan bisa merasakan hal seperti ini, ujarnya. Joey Pelupesi juga menyebutkan bahwa perjalanan bersama Timnas Indonesia membuatnya merasakan betapa megahnya momen tersebut. Keamanan di hotel sangat ketat, dan 2 lantai khusus dijaga untuk pemain tim nasional. Selain itu, ia juga berbicara mengenai lonjakan jumlah pengikut di media sosialnya. Sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia, Pelupesi hanya memiliki sekitar 25.000 pengikut di Instagram. Namun setelah tampil di Timnas, jumlahnya melonjak hingga mencapai 735.000 pengikut. Ia mengaku akan berusaha memanfaatkan media sosial dengan lebih baik ke depannya. Itu luar biasa. Saya harus belajar bagaimana memanfaatkannya dengan lebih baik, ungkap Pelupesi, yang juga mengungkapkan bahwa dukungan supporter Indonesia sangat menyentuh dirinya. Ini lebih dari sekadar sepak bola, ada begitu banyak perasaan di dalamnya, dan itu sangat indah, tutupnya. Pelupesi merasa bersyukur bisa membela Timnas Indonesia dan berharap bisa terus memberikan yang terbaik untuk tim. Lebih lanjut, Joey Pelupesi, pemain keturunan yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, WNI, membagikan pengalaman yang sangat berkesan usai debut bersama Timnas Indonesia. Ia tidak pernah membayangkan betapa besarnya dukungan yang diterimanya, terutama dari supporter yang memenuhi stadion. Kehangatan yang ia rasakan, bahkan saat dirinya belum memulai pemanasan, menunjukkan antusiasme luar biasa dari para pendukung Indonesia. Momen seperti ini sangat jarang terjadi dalam karir seorang pemain sepak bola,
apalagi bagi seseorang yang baru saja bergabung dengan timnas. Selain itu, Joey juga merasa terkejut dengan banyaknya orang yang rela menunggu di hotel hanya untuk bertemu pemain timnas Indonesia. Ini adalah bukti kuat bahwa sepak bola di Indonesia tidak hanya soal permainan di lapangan, tetapi juga tentang hubungan emosional yang mendalam antara pemain dan penggemar. Joey bahkan menyadari adanya lonjakan signifikan pada pengikut media sosialnya setelah bergabung dengan timnas, yang mengindikasikan betapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Dengan semua pengalaman ini, Joey merasa sangat terhormat dan tersentuh oleh dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia. Tidak hanya sekadar bermain sepak bola, tapi juga merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perasaan yang sangat jarang dirasakan oleh pemain sepak bola profesional. Sebagai pemain yang sudah berusia 31 tahun, ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa merasakan hal ini, dan ini membuat perjalanan karirnya bersama timnas Indonesia semakin berkesan. Terkadang, hidup memberikan kita kesempatan yang tak terduga, seperti halnya Joey Pelupesi yang bergabung dengan timnas Indonesia. Ketika kita mengikuti hati dan berani melangkah, hal-hal besar bisa terjadi, bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dukungan dan cinta dari orang-orang di sekitar kita bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa, dan itu mengingatkan kita bahwa perjalanan kita lebih dari sekadar tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi dan menerima energi positif dari orang-orang di sekitar kita. Setiap langkah yang kita ambil, bahkan yang kecil sekalipun, bisa membawa kita ke tempat yang luar biasa jika kita tetap setia pada tujuan kita, bekerja keras, dan percaya pada proses. Jangan ragu untuk mengejar impianmu, karena seperti Joey yang memulai perjalanan baru di usia 31 tahun, tidak ada kata terlambat untuk meraih hal besar. Terus berjuang, tetap rendah hati, dan percaya bahwa kesempatan besar selalu datang bagi mereka yang berani dan sabar menunggu waktunya. Eliano Reijnders bangga membela timnas Indonesia dan menyebut Indonesia negara sepak bola paling indah dan gila di dunia. Bek timnas Indonesia, Eliano Reijnders, menyatakan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia bahkan tak ragu menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola paling indah sekaligus paling gila yang pernah ia rasakan. Pemain berusia 24 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024 setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah. Tak lama setelah itu, adik kandung bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, ini melakoni debut bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, yang berakhir imbang 2-2. Selama hampir 1 tahun memperkuat Garuda, pemain PEC Zwolle ini sudah mengoleksi 3 caps. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Sport News, Eliano membagikan pengalaman luar biasa yang ia rasakan selama berkostum merah putih. Bermain di stadion besar seperti Gelora Bung Karno, SUGBK, yang mampu menampung lebih dari 77.000 penonton, menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia merasa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia benar-benar tak tertandingi. Rasanya luar biasa bisa bermain di depan puluhan ribu orang. Saya sangat bangga bisa membela Indonesia, ungkap Eliano. Ia menambahkan, atmosfer dukungan yang membahana membuatnya yakin bahwa Indonesia adalah negara sepak bola paling indah dan tergila di dunia. Bagi Eliano, dimanapun timnas bermain, baik di kandang maupun tandang, selalu ada supporter Indonesia yang datang memberikan dukungan penuh. Indonesia adalah negara sepak bola paling cantik dan tergila yang pernah saya alami, tuturnya. Seiring popularitasnya yang meroket di Indonesia, Eliano mengaku kini sulit berjalan bebas di tempat umum. Banyak supporter mengenalinya dan meminta berfoto atau tanda tangan. Meski begitu, ia tetap senang meladeni permintaan fans. Di Indonesia, saya tak bisa jalan-jalan santai seperti biasa. Tapi para fans sangat ramah, dan saya selalu berusaha meluangkan waktu untuk mereka, ujarnya sambil tersenyum. Tak heran jika kini akun Instagram Eliano Reijnders telah diikuti oleh lebih dari 1,6 juta orang. Popularitasnya menjadi bukti kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sosok pemain naturalisasi satu ini. Kedepan, Eliano siap kembali memperjuangkan nama Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tantangan berat melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Lebih lanjut, Eliano Reijnders menunjukkan rasa bangga yang luar biasa setelah resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ia menggambarkan Indonesia sebagai negara sepak bola yang paling indah dan penuh gairah di dunia. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya kesan yang ditinggalkan supporter Indonesia terhadap para pemainnya, termasuk mereka yang baru bergabung seperti Eliano. Pengalamannya bermain di stadion sebesar SUGBK, di depan puluhan ribu pendukung fanatik, menjadi pengalaman yang begitu berkesan baginya.
Ia tidak hanya merasakan antusiasme supporter di pertandingan kandang, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana popularitasnya langsung melonjak tajam. Ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia memiliki ikatan emosional yang kuat dengan para pemain sepak bolanya. Di sisi lain, apa yang dirasakan Eliano juga menjadi cerminan besarnya harapan dan tekanan yang seringkali dibebankan kepada pemain timnas. Popularitas yang datang cepat bisa menjadi berkah sekaligus tantangan tersendiri. Namun, dari tutur kata Eliano yang penuh kebanggaan, terlihat bahwa ia menikmati setiap momennya dan bersyukur bisa membela Merah Putih. Pernyataan Eliano juga memberi gambaran positif kepada dunia luar tentang sepak bola Indonesia, bahwa negara ini tidak hanya bersemangat, tetapi juga punya potensi besar dari sisi dukungan publik dan atmosfer pertandingan. Jika dikelola dengan baik, hal ini bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi perkembangan sepak bola nasional. Setiap langkah yang kamu ambil menuju impianmu mungkin terasa berat, penuh tantangan, bahkan kadang membuatmu ragu. Tapi ingat, perjalanan besar selalu dimulai dari keberanian untuk melangkah. Seperti Eliano yang meninggalkan zona nyamannya dan memilih berjuang di tanah baru demi sesuatu yang lebih besar. Semangat, ketulusan, dan rasa bangga terhadap apa yang kamu perjuangkan adalah bahan bakar yang akan membawamu melewati segala rintangan. Jangan pernah meremehkan kekuatan kecil dari usaha yang konsisten. Setiap keringat, setiap doa, setiap detik dedikasi akan membentuk jalanmu sendiri menuju sukses. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan, dan dunia butuh melihat cahaya dari perjuanganmu. Terus melangkah, karena keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang keberanian untuk tidak menyerah. Ula Romeni ceritakan momen magis saat menyanyikan Indonesia Raya di GBK. Ula Romeni, penyerang timnas Indonesia, mengaku merasakan pengalaman luar biasa setiap kali bermain di hadapan ribuan pendukung Garuda. Pemain berdarah Medan yang kini memperkuat Oxford United itu baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Tak butuh waktu lama, Ula langsung mencuri perhatian dengan torehan gol di 2 pertandingan berturut-turut. Salah satu momen paling berkesan bagi Ula terjadi ketika ia mencetak gol kemenangan dalam laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Di hadapan sekitar 70.000 supporter yang memadati stadion, Ula berhasil membawa Garuda meraih kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di SUGBK, menurut Ula, memberikan atmosfer yang berbeda. Dentuman semangat dari puluhan ribu supporter seakan menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Yang membuatnya semakin istimewa, saya bisa berbagi momen itu langsung bersama keluarga saya, adik perempuan, pacar, dan sepupu saya yang ikut hadir di stadion, cerita Ula seperti dikutip dari Kita Garuda. Baginya, atmosfer supporter Indonesia benar-benar luar biasa. Ia mengaku merinding saat seluruh stadion menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama sebelum pertandingan dimulai. Itu adalah momen yang sangat magis. Seluruh stadion bernyanyi bersama, dan saya benar-benar bisa merasakannya di hati, tambahnya. Kini, pemain berusia 24 tahun itu tengah berjuang untuk bisa tampil kembali dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di SUGBK, sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian di Suita City Football Stadium. 2 laga tersebut sangat krusial untuk menjaga asa Garuda lolos ke Piala Dunia. Lebih lanjut, Ula Romeni mengungkapkan perasaan terharunya saat menyanyikan lagu Indonesia Raya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Menurutnya, momen tersebut sangat magis, karena seluruh stadion bergemuruh bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ini adalah pengalaman yang sangat spesial bagi Ula, apalagi ia bisa berbagi momen tersebut bersama keluarganya yang turut hadir langsung di stadion. Ia merasakan betul atmosfer luar biasa yang diciptakan oleh para supporter yang tidak pernah berhenti memberi dukungan dan motivasi selama pertandingan. Sebagai pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, Ula merasa sangat dihargai dan diterima oleh para pendukung, yang baginya menjadi salah satu kenangan terindah dalam karirnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap semangat para supporter Indonesia yang begitu fanatik terhadap sepak bola. Ula, yang berasal dari Medan dan kini memperkuat timnas Indonesia, mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan oleh ribuan supporter di SUGBK sangat mempengaruhi penampilannya di lapangan. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, yang juga diraihnya dengan mencetak gol penentu, menjadi salah satu momen berkesan yang ia akan ingat sepanjang karirnya. Dengan sisa 2 pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, Ula berharap bisa terus memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia dan menjaga peluang mereka menuju Piala Dunia. Setiap perjalanan menuju tujuan besar tidak pernah mudah, tetapi itulah yang membuatnya lebih bermakna.
Setiap langkah, baik itu kegagalan atau kemenangan, adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah ragu dengan kemampuanmu, karena setiap usaha yang dilakukan dengan sepenuh hati pasti akan membawa hasil. Ingatlah bahwa tantangan yang kamu hadapi hari ini akan menjadi fondasi untuk kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Teruslah berjuang, meskipun jalan terasa berat, karena tak ada kemenangan yang datang dengan mudah. Ketika rasa lelah mulai datang, ingatlah mengapa kamu mulai, dan biarkan semangat itu menjadi api yang membakar tekadmu. Setiap langkah kecil menuju impianmu adalah langkah besar yang membawa kamu lebih dekat ke tujuan. Jangan pernah berhenti untuk percaya pada dirimu sendiri. Hasil Australia versus Jepang membuka peluang timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara timnas Australia melawan Jepang ternyata turut berdampak pada nasib timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu klasemen sementara Grup C hingga matchday ke-8. 1. Jepang pastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan koleksi 20 poin dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Di posisi kedua ada Australia dengan 13 poin, unggul 3 angka dari Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga. Indonesia sendiri saat ini duduk di posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina yang berada di posisi 5 dan 6. Matchday ke-9 Grup C akan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025, mempertemukan 3 laga penting, Australia versus Jepang, pukul 18.10 WIB, Indonesia versus Cina, pukul 20.45 WIB, serta Bahrain versus Arab Saudi, pukul 23 WIB. 2. Indonesia bisa naik ke peringkat 3 usai matchday 9. Lalu, apakah timnas Indonesia bisa naik ke posisi ketiga? Peluang itu terbuka lebar, terutama jika Jepang mampu mengalahkan Australia. Namun, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Indonesia wajib meraih kemenangan atas Cina. Di saat bersamaan, Arab Saudi tidak boleh menang saat bertandang ke markas Bahrain. Jika 2 kondisi ini terjadi, maka Indonesia akan mengoleksi 12 poin, melewati Arab Saudi yang akan tertahan di 10 atau 11 poin. 3. Masih ada peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia? Meskipun terpaut 4 poin dari Australia, kesempatan itu belum sepenuhnya tertutup. Agar bisa finish di 2 besar klasemen akhir Grup C dan mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus memenuhi 3 syarat berikut. Menang di 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Australia maksimal hanya bisa menambah 1 poin dari 2 laga tersisa mereka. Arab Saudi tidak boleh meraih lebih dari 4 poin dari 2 pertandingan yang tersisa. Jika skenario ini berjalan sempurna, maka impian Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Lebih lanjut, situasi yang dialami timnas Indonesia saat ini cukup menarik dan menegangkan. Dengan Jepang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026, peluang Indonesia untuk naik peringkat dan bahkan lolos otomatis masih terbuka, meski jalannya tidak mudah. Hasil laga Australia melawan Jepang menjadi krusial. Jika Jepang mampu mengalahkan Australia, pintu untuk Indonesia naik ke posisi 3 klasemen akan semakin lebar. Tapi tentu saja, syarat utama tetap ada di tangan Indonesia sendiri, wajib menang atas Cina dan berharap Arab Saudi tergelincir saat melawan Bahrain. Peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia sebenarnya masih ada, namun cukup berat. Indonesia harus memenangkan semua laga sisa, sementara Australia dan Arab Saudi harus tergelincir di sisa pertandingan mereka. Ini memang skenario yang menuntut kerja keras luar biasa, konsistensi, dan mungkin sedikit keberuntungan. Secara keseluruhan, perjuangan timnas Indonesia masih hidup. Mental, fokus, dan ketegasan di lapangan akan jadi faktor penentu apakah mereka bisa membuat sejarah atau tidak. Semua mata sekarang tertuju pada 2 laga terakhir yang akan sangat menentukan arah perjalanan mereka. Mau sekalian aku buatkan analisis prediksi realistis peluang Indonesia kalau skenario terbaik atau terburuk terjadi? Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 mungkin penuh tantangan, tapi justru di situ letak besarnya arti perjuangan. Tidak ada kemenangan besar tanpa rintangan besar. Saat ini, peluang masih ada. Sekecil apapun kemungkinan itu, selama belum berakhir, selama peluit terakhir belum ditiup, timnas masih punya kesempatan untuk membalikan segalanya. Ini bukan sekadar tentang menang, ini tentang menunjukkan semangat, harga diri, dan tekad bangsa di mata dunia. Indonesia adalah bangsa pejuang.
Dari sejarah kita lahir keberanian untuk berdiri, bertahan, dan menang melawan segala rintangan. Sekarang, giliran timnas membawa semangat itu ke lapangan hijau. Percaya, terus berjuang, jangan pernah menyerah. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, keajaiban hanya datang kepada mereka yang tidak berhenti berusaha. Ayo Indonesia, buktikan pada dunia, Garuda tidak pernah terbang setengah hati. Kalau mau, aku juga bisa buatin satu versi motivasi yang lebih singkat atau yang cocok dipakai untuk caption medsos. Mau sekalian?